Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Memindahkan Hati. Saudara, ada ungkapan yang mengatakan hati seorang wanita itu berada di rumah. Itu artinya hati seorang wanita itu tidak selalu berada di mana ia berada. Itulah sebabnya ketika ia belanja, bekerja, menghadiri pesta, atau kemanapun selalu ingat yang ada di rumah. Saudara, keberadaan hati ini ternyata penting untuk menjadikan seseorang tangguh dan kuat dalam menghadapi kehidupan. Penting bagi seseorang untuk mengalami damai sejahtera Allah. Lalu, sejatinya hati ini harus kita tempatkan di mana agar kita bisa kuat dan selalu teduh dan damai? Jawabnya, harus kita tempatkan di langit baru dan bumi yang baru. LB3. Kenapa begitu? Sebab di LB3 terdapat kebenaran. Dan di mana ada kebenaran, di situ ada damai Allah. Selain itu, bagi kita, orang percaya, memang yang kita nanti-nantikan sesungguhnya hanyalah langit yang baru dan bumi yang baru. Seperti dituliskan dalam 2 Petrus 3 ayat 13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Ini sangat tidak mudah, sebab banyak orang tidak menyadari bahwa sesungguhnya suatu saat nanti kita akan menghadapi yang namanya kedahsyatan kekekalan. Suatu masa yang tidak dibatasi oleh waktu, dan itu bisa berupa kehidupan kekal atau kebinasaan kekal. Kehidupan kekal di langit baru dan bumi yang baru, atau kebinasaan kekal di api neraka. Ini mengerikan. Karena tidak memiliki kesadaran akan hal ini, maka kebanyakan orang menempatkan hatinya pada hal yang sia-sia di bumi ini. Sebagai orang Kristen yang sudah tahu tujuan hidup yang benar, mestinya kita tidak begitu. Tapi faktanya masih seperti itu. Ada yang takut kehilangan harta, takut kehilangan kedudukan, pangkat, takut tidak dihargai, dan sebagainya. Akibatnya sangat mudah menjadi kecewa, khawatir, putus asa, dan hatinya menjadi tidak tenang. Itulah sebabnya sekali lagi sebagai orang Kristen kita harus bisa memindahkan hati ke langit baru dan bumi baru. Sebab itulah sejatinya tujuan akhir hidup kita, tempat perhentian abadi kita. Kita harus selalu ingat bahwa di bumi ini kita itu hanya musafir. Kita hanya menumpang saja. 1 Petrus 1 ayat 17. Orang Jawa berkata, mong mampir ngombe, yang artinya hanya singgah sebentar untuk minum. Bahkan dalam surat Yakobus 4 ayat 14 dikatakan hidup ini seperti uap,
sebentar kelihatan, lalu lenyap dan tidak ada lagi. Ini benar, saudara. Tapi memang kita harus jujur, walaupun kita setuju dan menerima kebenaran ini, tapi sangatlah sulit memindahkan hati kepada kekekalan. Kenapa? Sebab dunia sudah begitu kuat mencengkeram hidup kita. Dunia telah menguasai lebih dari 99% hidup kita. Sehingga kita sulit terlepas dari dunia ini. Sehingga kebanyakan kita tanpa sadar justru memarkirkan hidup kita di bumi ini. Padahal tidak ada yang bisa diharapkan lagi dari dunia ini. Dunia semakin hari bukan semakin mudah, tetapi justru semakin sulit. Peperangan ada di mana-mana, kejahatan semakin merajalela, pekerjaan semakin sulit. Ya, saudara. Bahkan Alkitab berkata bumi akan menjadi lautan api. 2 Petrus 3 ayat 10. Pertanyaannya, apa masih bisa kita memindahkan hati ke surga? Bisa, saudaraku. Hanya ada satu kata yang bisa mewujudkan hal ini, yaitu nekat, saudara. Kita harus nekat. Kita harus bisa berpikir bahwa hari hidup kita bisa berakhir kapan saja. Dan bukan tidak mungkin hari itu, hari ini. Coba renungkan apa yang kita akan kerjakan kalau hari ini hari terakhir kita. Masihkah kita akan pertahankan sesuatu? Masihkah kita mengingini banyak hal? Apakah kita pasti yakin kita sudah siap menghadapi kedahsyatan kekekalan? Saya percaya semua pasti akan kita lepaskan. Kita pasti akan hidup sebaik-baiknya, hidup sebersih-bersihnya, dan berusaha hidup berkenan kepada Tuhan. Iya, pasti begitu. Karena kita tahu kalau hari ini hari terakhir kita. Jadi itulah yang akan menolong kita untuk bisa memindahkan hati ke surga. Tunggu apa lagi? Saudara, mari kita bersama-sama labuhkan hati kita ke langit baru dan bumi baru, supaya ada kedamaian dan ketenangan dalam hati kita. Jangan lagi menaruh hati kita di dunia yang fana ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.